Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Manan dari Tilokes Bangpol. Untuk kali ini kami akan menyampaikan tentang learning journal berkaitan dengan manajemen ASN, pelayanan publik dan juga whole of government. Kita simak sebagai berikut. Oke, kita buka untuk modulnya. Untuk kali ini kita bahas 3 poin ya, manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Nah, ini keterkaitan antara agenda-agenda pelatihan dasar CPNS, di mana di awal di agenda 1-2 kita sudah mempelajari materi wawasan kebangsaan, nilai bela negara, analisa isu kontemporer, dan juga kesiapsiagaan bela negara. Kemudian di dalamnya ada lebih kepada ini ya, yang di dalam lingkaran itu lebih kepada pembentukan karakter diri kita, begitulah. Nih, kita detailkan. Kita mulai dari pelayanan publik, di mana harapan masyarakat, kemudian tugas pemerintah itu memang harus menuju arah yang sama, sehingga terbentuklah kepuasan publik. Ketika arahnya berlawanan, maka nanti kepuasan publik tidak akan terbentuk. Misal, masyarakat berharap pelayanan itu mudah, kemudian cepat, murah, dan akuntabel. Tetapi dari pemerintah belum bisa mewujudkan hal tersebut, kemudian mengarah yang ke sebaliknya, sehingga untuk kepuasan publik tidak bisa tercapai. Kemudian memang ada beberapa keluhan masyarakat tentang pelayanan publik yang sekarang ini terjadi. Di antaranya birokrasinya itu berbelit-belit, ruwet, rumit begitu ya, lama, kemudian belum lagi pelayanan yang kurang baik, kemudian yang jelas horor terjadi adalah pungli atau pungutan liar, yaitu diantara keluhan-keluhan di masyarakat begitu. Harusnya yang namanya pelayanan publik itu memenuhi beberapa syarat, diantaranya yang tersebut di slide berikut ini: responsif, tidak diskriminatif, kemudian efektif, efisien, aksesibel, jadi mudah diakses, kantornya dekat jalan besar gitu, kemudian akuntabel, berkeadilan, tidak membedakan antara yang difabel kemudian yang normal begitu. Kemudian tadi untuk pembahasan pelayanan publik, kita lanjut ke pembahasan WOG atau whole of government. Intinya WOG itu ada dua sisi ya. Yang pertama adalah pokoknya koordinasi, kolaborasi, kerjasama, begitulah. Kemudian poin yang kedua adalah menghindari ego sektoral atau pengkotak-kotaan begitu. Misal muncul isu, muncul masalah begitu ya, kita contohkan misal COVID begitu, maka pemerintah nanti berkolaborasi dengan berbagai pihak begitu, tidak hanya dinas kesehatan ataupun yang turunan-turunannya, tapi juga dinas-dinas yang lain, dan hampir semua nanti akan bisa masuk ini menjadi tim COVID itu sendiri, kemudian menyelesaikan isu atau permasalahan tersebut. Jadi memang kolaborasi di antara semua bidang. Kami contohkan lagi, misal kayak program Smart City. Smart City itu kan sebenarnya jalurnya lewat Kominfo, tapi eksekusinya tetap melibatkan berbagai OPD se-kabupaten. Jadi tidak hanya lewat Kominfo saja. Kemudian untuk mengimplementasikan SOP pelayanan publik berbasis WOG, jadi ini gabungan ya, pelayanan publik plus WOG ya, begitu. Ada 9 syarat ini, disingkat dengan sikap 8P plus E. Bisa kita baca: prosedural sesuai SOP, semangat, kemudian memberikan yang terbaik, antisipatif, positif, sabar, natural, tepat waktu, dan etnik atau kode etik ASN. Dimana di sini tepat waktu sendiri itu memang prinsip banget begitu. Ketika kita
mendapatkan sebuah pelayanan kok tidak tepat waktu, ya mesti kurang nyaman sebagai masyarakat begitu. Pun juga di sini ada sabar, natural dan lain sebagainya. Lah ini tentang kinerja ASN. Kita sudah masuk ke pembahasan berikutnya di mana WOG sudah cukup. Nah, di sini bisa kita lihat sebenarnya gimana sih ASN itu bisa bersikap begitu, di mana publik itu merasa accountability, merasa dipuaskan atau ASN bertanggung jawab pada publik begitulah. Jadi di mana ASN itu harus ingat tujuan hidup, di mana kita dalam materi nasionalisme sudah dijelaskan salah satu sila dari sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka ASN adalah orang-orang ataupun warga negara Indonesia yang beragama. Nah, di dalam agama tersebut terdapat peraturan-peraturan ataupun tujuan hidup kita. Nah, kemudian semuanya diniatkan untuk ibadah. Maka kalau sudah sadar sampai ke arah situ, untuk yang laki-laki menafkahi istri kemudian anaknya, maka nanti akan terwujudlah kinerja ASN yang maksimal begitu, tidak setengah-setengah begitu. Tapi kalau hal itu tidak terjadi, ya nanti banyak sekali pelanggaran agama yang berdampak pada kinerja ASN yang buruk. Ya. Ini tentang penilaian kinerja ASN, di mana ada tugas dan fungsi jabatan, tupoksi begitu ya. Kemudian penyusunan sasaran kinerja, pengesahan sasaran kinerja. Nah, di sini ada penilaian yang positif nanti rewardnya apa, kemudian negatif punishmentnya apa. Di dalam set tertulis untuk punishment ada tambahan penghasilan tidak optimal, maksudnya kalau di Sragen ya TPP begitulah. Kemudian juga ada pembinaan, peringatan dan juga sanksi. Pun juga tidak melupakan sebaliknya, di mana dampak positif dari kinerja yang baik tentunya TPP-nya bisa maksimal. Itu sebenarnya tunjangan kinerja itu ke depan kalau bisa sampai ke sana begitu. Jadi memang benar-benar sesuai dengan kinerja. Kemudian berikutnya ada kenaikan pangkat dan jabatan, kemudian juga promosi jabatan. Kalau kami sebagai CPNS sering sekali dinasihatkan oleh senior-senior kami, di mana cah anyaran CPNS kuwi sing entengan, nanti karir akan mengikuti. Lah kira-kira seperti itu. Itu perlu dipegang oleh para CPNS begitu. Untuk ketiga materi sudah kami sampaikan, sudah diresum. Sekian untuk learning journal hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.